dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Auto, dalam Renungan Penuntun Rohani Pagi, istimewa khotbah pada Minggu Paskah keempat atau Minggu Panggilan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau tak pernah berhenti mencintai kami. Engkau pun tidak membiarkan kami umat-Mu berjalan sendirian di dunia ini. Engkau senantiasa mengutus para gembala untuk datang menuntun, menjaga dan merawat kami, domba-dombamu di dalam gerejamu. Pada minggu panggilan ini, kami mohon kepadamu, sadarkanlah orang-orang muda agar berani mengambil keputusan untuk mengikuti jalan panggilanmu. Sadarkanlah juga para orang tua agar selalu dan selamanya mendorong anak-anak mereka untuk menjadi murid-murid-Mu yang secara khusus mewartakan firman-Mu dalam hidup dan karya mereka. Bapa yang Maha Kuasa, terangilah hati dan budi kami saat ini, agar kata-kata ajakan Putra-Mu dapat meresap dalam hati dan batin kami, agar kami dituntun untuk mengikuti Yesus Putra-Mu, Sang Gembala ajaib dan agung, Gembala yang baik. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu adalah gembala. Para sahabat sekalian, ketika kita mendengarkan kata gembala atau panggilan, maka pikiran kita selalu merujuk pada
kaum hierarkis, uskup, imam, dan diakon. Dan itu tidak salah, karena mereka dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menjadi gembala bagi kita sekalian. Pada hari ini, ketika merenungkan tentang tema Minggu Panggilan, kita semua disadarkan bahwa Gembala Agung ialah Yesus Kristus sendiri. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan karakter seorang gembala. Ia dikenal oleh domba-dombanya. Ia menuntun dan merawat domba-dombanya. Dan ia tentunya memberi makan dan minum kepada mereka. Bukan hanya itu, dia juga melindungi domba-dombanya dari serangan serigala atau singa dan para pencuri. Yesus memproklamirkan dirinya sebagai gembala yang baik. Karena itu sambil merenungkan tentang panggilan, kita disadarkan bahwa di banyak tempat masih kekurangan para gembala atau imam. Namun di lain pihak juga kita melihat kesulitan keluarga-keluarga Katolik untuk memberikan anak-anak mereka masuk ke seminari atau untuk menjadi imam. Karena itu di hari ini ketika kita merenungkan tentang Minggu Panggilan, maka pertama-tama kita semua disadarkan bahwa seorang gembala lahir dari kita dan untuk kita. Hari ini kita satukan hati untuk berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan gembala-gembala kepada domba-dombanya. Panggilan selalu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memanggil dan Dia juga yang akan menyempurnakan para gembala kita di tengah tugas pelayanan. Tetapi ada kesadaran lain bahwa para gembala kita atau para imam kita, para romo kita adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Kadang mereka menunjukkan karakter yang marah. Kadang mereka menunjukkan sikap murah hati. Kadang mereka menunjukkan sikap belas kasih. Tapi juga ada yang penuh emosional. Ada orang bijak mengatakan, sekali Anda mengkritik para gembala, tanyakanlah dirimu, berapa kalikah Anda pernah mendoakan mereka? Hal kedua yang mau kita renungkan, bahwa para gembala itu diambil atau muncul dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana seorang anak terpanggil untuk menjadi gembala, untuk menjadi imam, menjadi romo, sangat tergantung dari situasi di rumah masing-masing. Kalau dulu Bapak Mama biasanya pada hari Minggu setelah misa membawa anak-anak mereka untuk berkunjung ke seminari atau biara-biara di mana anak-anak dibiasakan untuk melihat bagaimana cara hidup para imam, suster, frater, dan lain sebagainya. Satu hal kecil ketika mereka melihat jubah putih, maka tertanam di dalam memori mereka bahwa mereka mau menjadi seperti kaum berjubah putih itu. Tapi dunia kita berkembang begitu pesat.
keluarga-keluarga Katolik sekarang pada hari Minggu setelah misa tidak lagi membawa anak-anak mereka ke biara-biara atau seminari, tapi lebih banyak mereka membawa ke mall untuk belanja dan bermain, ke pantai untuk piknik, ke kolam renang untuk berenang, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah panggilan bisa muncul di kolam renang, di pantai, di mall? Mungkin saja kalau Tuhan menghendaki, tapi lebih banyak tidak. Karena itu ketika kita menyadari bahwa kita kekurangan para gembala, maka hendaknya keluarga-keluarga bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang dia sudah berikan untuk memupuk panggilan dalam diri anak-anaknya untuk menjadi gembala. Ketiga, tentunya ketika kita merenungkan tentang gembala, kita tidak hanya melihat ke depan dalam diri para romo kita, para imam kita, tapi setiap orang melihat pada dirinya. Seorang suami melihat pada dirinya apakah dia sudah menjadi gembala yang baik bagi istrinya. Seorang bapak harus bertanya dengan jujur kepada dirinya, apakah dia sudah menjadi gembala yang baik bagi anak-anak dan keluarganya. Seorang istri pun bertanya, dalam tugas peranannya sebagai seorang ibu, dia juga adalah seorang gembala. Apakah dia telah berperan sebagai ibu yang penuh kasih sayang di dalam keluarga? Kadang para gembala-gembala dalam keluarga ini, ketika mereka keluar sana, mereka begitu hebat, tersenyum kepada siapa saja, kepada domba-domba apa saja. Tapi ketika kembali ke keluarga mereka masing-masing, ke rumah mereka, mereka menjadi serigala-serigala yang ganas bagi istri dan suami mereka. Hari ini kita disadarkan bahwa kalau mau menjadi gembala yang baik, mulailah dari dalam keluarga masing-masing. Sesaat ketika Anda menjadi seorang suami, bapak yang baik, sesaat ketika Anda menjadi ibu dan istri yang setia, sesaat ketika Anda menjadi anak-anak yang patuh dan taat, Anda telah tampil sebagai gembala-gembala yang mengambil contoh dari Gembala Agung, yakni Yesus Kristus. Karena itu di hari ini, marilah kita berdoa untuk memohon panggilan dalam diri anak-anak kita, tapi seraya kita juga membantu untuk menciptakan di mana anak-anak akan merasa bahwa panggilan untuk menjadi gembala adalah jalan terindah di dalam hidup mereka. Jangan pernah takut apapun kekurangan dan kelemahanmu, tapi kalau Tuhan telah memanggil dan memilihmu, Dia juga yang akan melengkapi dan menyempurnakanmu. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari sekalian. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, terutama keluarga-keluarga yang menjadi tempat di mana bertumbuhnya panggilan untuk menjadi gembala-gembala, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.